Bab 451 Kegelisahan Manik Darah. Xiao Yan, apakah kau bisa mendengarku? Ketika Qin Chuan melihat air mata menggenang di sudut mata Song Yan, emosinya benar-benar hancur. Dia memeluk Song Yan erat-erat dan terisak-isak, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Dia dengan panik memeras otaknya, mati-matian memikirkan cara-cara yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa Song Yan. Isi dari harta karun pengobatan kuno telah lama terpatri dalam pikirannya, tetapi sia-sia, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan Song Yan. Qin Chuan menggertakkan giginya dan berkata, jika aku tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkanmu, maka aku akan menciptakan cara itu sendiri. Sekarang bukanlah waktu untuk bersedih atau bersikap sentimental. Teknik terlarang kehidupan membakar 3 jiwa dan 7 roh sebagai pengorbanan untuk mentransfer kehidupan seseorang ke orang lain, yang berarti bahwa untuk menyelamatkan Xiao Yan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan jiwa dan rohnya yang hilang. Dalam kitab harta karun pengobatan kuno, terdapat pengobatan yang disebut jarum penyehat jiwa, dan dengan bantuan pil penghidup jiwa, pengobatan ini dapat memulihkan 3 jiwa dan 7 roh. Aku akan melakukan teknik jarum penyehat jiwa. Sekarang yang perlu kita cari tahu hanyalah pil penghidup jiwa, dan kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Yan. Aku memiliki formula alkimia untuk pil kebangkitan jiwa, dan sebagian besar ramuan yang dibutuhkan dapat ditemukan. Tetapi giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi, aku hanya pernah melihat ilustrasinya di harta karun medis kuno dan belum pernah melihat zat aslinya. Saat memikirkan hal itu, Qin Chuan merasa seperti disiram seember air dingin. Tanpa giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi, pil kebangkitan jiwa tidak dapat diracik. Tanpa pil penyembuh jiwa, bagaimana dia bisa menyelamatkan Song Yan? Kakak Qin. Tepat saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari tidak jauh di belakangnya. Qin Chuan menoleh ke belakang dan melihat Tang Yue'er, yang baru saja dibujuknya untuk pergi, telah kembali. Kakak Qin, jangan marah. Aku sedikit khawatir tentangmu dan Song Yan, jadi aku kembali. Tang Yue'er menatap Qin Chuan dengan raut khawatir, lalu buru-buru menambahkan, jangan terburu-buru mengusirku dulu, aku mungkin bisa membantu Song Yan. Mata Qin Chuan berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat, apakah Anda punya caranya? Tang Yue'er menggelengkan kepalanya, berkata dengan malu-malu, bukankah energi yin surgawiku bermanfaat bagimu? Aku ingin mencobanya dan melihat apakah itu juga bisa membantu Song Yan. Setelah mendengar kata-kata Tang Yue'er, ekspresi Qin Chuan langsung berubah muram. Energi yin surgawi bermanfaat baginya karena dapat membantu menekan racun ilahi Kunlun di tubuhnya, tetapi bagi orang lain, energi yin surgawi praktis tidak berguna. Melihat semangat Qin Chuan mulai goyah, Tang Yue'er dengan hati-hati menyarankan, haruskah aku mencobanya? Menatap mata Tang Yue'er yang penuh harapan dan kepolosan, Qin Chuan akhirnya mengangguk. Meskipun dia telah memikirkan cara untuk menyelamatkan Song Yan, mengingat kondisinya saat ini, dia tidak akan bertahan cukup lama baginya untuk menemukan harta karun surgawi dan duniawi yang dibutuhkan untuk meracik pil kebangkitan jiwa. Meskipun ia merasa bahwa energi yin surgawi tidak akan berguna bagi Song Yan, ia tetap bersedia mencobanya. Melihat Qin Chuan setuju, Tang Yue'er melangkah maju, dengan lembut menggenggam tangan Song Yan, dan mulai menyalurkan energi yin surgawinya ke dalam tubuh Song Yan. Tak lama kemudian, wajah Tang Yue'er memucat dengan sangat cepat, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Namun, Song Yan tidak menunjukkan reaksi apapun, jelas, energi yin surgawi tidak membantu. Kakak Qin, maafkan aku. Setelah kehabisan energi yin surgawinya sepenuhnya, Tang Yue'er hanya bisa menyerah, wajahnya penuh penyesalan. Ia sungguh ingin membantu Qin Chuan, tetapi ia tidak mampu memberikan bantuan apapun. Sebaliknya, ia hanya memberi Qin Chuan harapan sebelum akhirnya mengecewakannya. Qin Chuan melihat rasa bersalah Tang Yue'er. Dia mengulurkan tangan, mengusap kepalanya, dan memaksakan senyum sambil berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Jika ada yang patut disalahkan, itu hanya pada dirinya sendiri. Melihat senyum Qin Chuan yang dipaksakan membuat rasa bersalah Tang Yue'er semakin dalam. Entah mengapa, melihat Qin Chuan kesakitan membuatnya merasa lebih buruk daripada Qin Chuan sendiri. Kakak Qin, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan Song Yan, tetapi karena beberapa faktor yang tak terhindarkan, Anda tidak dapat memberikan bantuan? Tang Yue'er tiba-tiba bertanya. Qin Chuan mengangguk, tidak menyembunyikan apapun, tetapi malah menceritakan tentang pil pemulihan jiwa. Mata Tang Yue'er berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat, jika kita bisa mencegah nyawa Song Yan melayang sekarang, dan menunggu sampai kau menemukan harta karun surgawi dan duniawi yang diperlukan untuk meracik pil penyembuh jiwa, maka kau akan punya cara untuk menyembuhkan Song Yan. Melihat Qin Chuan mengangguk, Tang Yue'er buru-buru berkata, gunakan manik darah. Qin Chuan teringat sesuatu dan sangat gembira, manik darah. Tang Yue'er mengangguk dan dengan cepat menjelaskan, manik darah dikenal sebagai sumber dari semua racun, sangat beracun, tetapi dapat mengawetkan mayat selama 1000 tahun tanpa membusuk. Karena itu,
banyak anggota keluarga kekaisaran menggunakannya untuk pemakaman. Kakekku menemukan manik darah itu justru untuk mencegah nyawaku melayang. Kurasa, jika manik darah itu diletakkan di dalam tubuh Song Yan, tentu saja bisa membuatnya tetap hidup, kan? Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Qin Chuan bersorak gembira, mengangkat Tang Yue'er, dan memutarnya sambil berkata dengan bersemangat, "Kau benar. Manik darah itu memang bisa menyelamatkan nyawa Xiao Yan." Selama nyawa Song Yan dapat dipertahankan, begitu dia menemukan harta karun surgawi dan duniawi yang dibutuhkan untuk meracik pil penyembuh jiwa, dia akan dapat menyembuhkan Song Yan. Intinya, manik darah itu berada di dalam tubuhnya. Melihat Qin Chuan yang sangat gembira, Tang Yue'er juga merasa sangat senang, tetapi memikirkan manik darah yang saat ini berada di dalam tubuh Qin Chuan, dia mulai mengkhawatirkannya. Akhirnya, Tang Yue'er menyuarakan kekhawatirannya, "Kau baru saja berhasil menekan racun ilahi Kunlun di dalam dirimu. Jika kau mengeluarkan manik darah itu sekarang, bagaimana jika racun ilahi Kunlun meletus lagi?" Qin Chuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tidak banyak racun ilahi Kunlun yang tersisa di tubuhku. Bahkan tanpa bantuan manik darah untuk menekannya, dengan kekuatanku saat ini, aku dapat menekan sisa racun ilahi Kunlun tersebut." Tubuh fisiknya telah mencapai kekuatan alam penguasa. Gelombang apa yang mungkin ditimbulkan oleh racun ilahi Kunlun yang tersisa? Tang Yue'er tahu dia tidak bisa menghentikan Qin Chuan untuk mengambil manik darah dan hanya bisa berkata, "Kalau begitu, tunggu sebentar lagi, tunggu sampai aku memulihkan energi yin surgawi, lalu kau bisa mengambil manik darah." Dia telah mencurahkan seluruh energi yin surgawi di tubuhnya ke Song Yan dan hanya akan dapat membantu ketika Qin Chuan membutuhkan energi yin surgawi untuk menekan racun ilahi Kunlun, setelah dia pulih sepenuhnya. Namun, Qin Chuan tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia menggelengkan kepala, melirik Song Yan yang sekarat, dan berkata dengan serius, "Xiao Yan berakhir seperti ini saat mencoba menyelamatkanku. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir Xiao Yan tidak akan bertahan." Setelah mengatakan itu, dia segera mengaktifkan kitab suci misterius agung, dan aura yang kuat, seperti tangan besar, mencengkeram manik darah di dantiannya. Saat aura ini menyelimuti manik darah, aura itu langsung berubah menjadi ganas, bergemuruh liar di dalam dantian Qin Chuan. Qin Chuan menyemburkan darah dan wajahnya langsung pucat pasi. "Kakak Qin." Tang Yue'er langsung terkejut dan segera melangkah maju untuk membantu Qin Chuan. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya dengan garang berkata, "Hanya seorang manik darah yang ingin memberontak melawanku. Tundukkan dia." Bab 452. Mengambil manik darah. Dengan teriakan keras dari Qin Chuan, momentum kuat meledak dari dalam dirinya, seolah mencoba memaksa manik darah keluar dari dantiannya. Namun, manik darah, seolah-olah memiliki kecerdasan, mati-matian melarikan diri dari kekuatan yang mengurungnya. Setiap kali manik darah itu lepas, ia merasakan sakit yang luar biasa pada dantian Qin Chuan dan juga menyebabkan luka yang sangat parah padanya. "Kakak Qin." Melihat Qin Chuan kesakitan, Tang Yue'er merasa seperti ada pisau yang menusuk hatinya. Dia ingin membantu dengan cara apapun tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Qin Chuan menanggung semuanya sendirian. "Tang Yue'er, apa gunanya kecemasanmu? Untuk benar-benar membantu kakak Qin, pikirkan setiap cara yang mungkin untuk memulihkan dirimu ke kondisi terbaik terlebih dahulu. Hanya dengan begitu, ketika kakak Qin membutuhkanmu, barulah kamu dapat membantunya." Tang Yue'er mencubit lengan kirinya sendiri dengan tangan kanannya dengan keras, berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Dia baru saja mentransfer seluruh energi yin surgawi ke tubuh Song Yan. Hanya dengan memulihkan dirinya ke kondisi puncak barulah dia bisa berguna ketika Qin Chuan membutuhkan bantuan energi yin surgawinya. Mata Qin Chuan hampir terbelalak. Meskipun tubuh fisiknya telah mencapai tingkat alam penguasa, mencoba memunculkan manik darah sangatlah sulit. Manik darah dan racun ilahi Kunlun telah menjaga keseimbangan di dalam tubuhnya selama beberapa waktu, dan manik darah hampir menjadi bagian dari tubuh Qin Chuan. Mengeluarkan manik darah sekarang sama saja dengan mencabut organ dari tubuhnya, yang menunjukkan rasa sakit luar biasa yang dialaminya. Urat-urat di tubuh Qin Chuan menonjol, dan wajahnya dipenuhi keringat sebesar kacang. Untuk mengeluarkan manik darah, dia hanya bisa melakukannya dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan pengambilannya dari dantian. Konsumsi Qin Chuan ini sangat ekstrim dan mengerikan, beberapa menit terasa seperti pertempuran yang sangat sengit. Butir darah itu berangsur-angsur tidak lagi gelisah seperti awalnya. Tepatnya, sekarang ia dikendalikan oleh kekuatan jiwa Qin Chuan, tetapi butir darah itu masih berjuang keras, berusaha melepaskan diri dari ikatan kekuatan jiwa tersebut. Tiba-tiba, momentum yang luar biasa muncul dari tubuh Qin Chuan, dan kulitnya mulai berubah menjadi hitam dan ungu dengan kecepatan yang terlihat jelas. Tang Yue'er, yang sedang berusaha keras memulihkan energi yin surgawinya, melihat kondisi Qin Chuan dan langsung terdiam, wajahnya penuh kejutan dan dia berkata, "Apakah ini racun ilahi Kunlun yang meletus?"
Saat pertama kali bertemu Qin Chuan di ngarai besar Tianshan di kota Jiangcheng, itu karena racun ilahi Kunlun telah kambuh. Dengan demikian, dia telah melihat kondisi Qin Chuan ketika racun ilahi Kunlun meletus. Qin Chuan menahan rasa sakit akibat letusan racun ilahi Kunlun, menggertakkan giginya dan berkata. Dia mengira racun ilahi Kunlun hampir sepenuhnya hilang dari tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka masih ada begitu banyak racun yang tersisa di dalam dirinya. Kini dalam kondisi terlemahnya, dan dengan manik darah yang digunakan untuk melawan racun secara bertahap meninggalkan Dantian, kemunculan kembali racun ilahi Kunlun secara tiba-tiba menimbulkan kerusakan besar pada Qin Chuan. Tang Yuer dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Kakak Qin, apakah kau lupa bahwa aku tidak takut dengan racun ilahi Kunlunmu?" Setelah mengatakan itu, dia bergegas tanpa ragu dan memeluk Qin Chuan erat-erat. Ekspresi wajah Qin Chuan berubah drastis. Letusan racun ilahi Kunlun ini sangat ganas. Bahkan tubuhnya, yang sebanding dengan pembangkit tenaga alam penguasa, hampir tidak mampu menahannya. Jika racun ilahi Kunlun memasuki tubuh Tang Yuer, dia pasti akan mati. Dia mencoba melepaskan diri dari pelukan Tang Yuer, tetapi setelah kultivasinya mencapai alam raja dengan bantuannya dalam memadatkan Yin Dan, dia jauh lebih kuat daripada kondisinya yang lemah, dan dia tidak bisa melepaskan diri. "Kakak Qin, jangan bergerak." Suara Tang Yue tidak terbantahkan. Tepat ketika Qin Chuan hendak berbicara lagi, gelombang energi Yin surgawi yang pekat mengalir ke tubuhnya. Racun ilahi Kunlun yang gelisah itu perlahan-lahan tenang, seolah-olah hendak tertidur. Merasakan perubahan pada tubuh Qin Chuan, Tang Yuer langsung merasa sangat gembira. Mengabaikan kenyataan bahwa dia belum sepenuhnya pulih, dia dengan gila-gilaan meningkatkan teknik kultivasinya untuk melepaskan lebih banyak energi Yin surgawi. Tubuh Qin Chuan bagaikan lubang hitam dengan kemampuan melahap, dengan rakus menyerap energi Yin surgawi. Tak lama kemudian, Tang Yuer merasa ada yang tidak beres, dan yang mengejutkannya, ia mendapati bahwa ia tidak perlu secara aktif menggunakan teknik kultivasinya untuk melepaskan energi Yin surgawi. Yin Dan miliknya akan melepaskannya secara spontan. Awalnya, itu bukan sesuatu yang serius, tetapi seiring semakin banyak energi Yin surgawi yang terkuras, dia merasa semakin lemah, dan dia bahkan bisa merasakan Yin Dan di dalam tubuhnya seolah akan hancur. Wajahnya langsung pucat pasi. Jika Yin Dan hancur, ia hanya akan memiliki satu takdir, yaitu kematian. Ketika dia pertama kali memadatkan Yin Dan, Qin Chuan telah memberitahunya, jika tidak berhasil, dia akan menemui ajalnya, dan jika gagal, ada kemungkinan besar dia akan mati. "Kakak Qin." Tang Yuer memanggil dengan suara berat, namun ia tidak mendapat respons dari Qin Chuan. Dia mencoba mendorong Qin Chuan menjauh, hanya untuk menyadari bahwa saat itu, Qin Chuan sedang memeluknya erat-erat, dan matanya merah padam karena gila-gilaan menyerap energi Yin surgawi dari tubuhnya. Tang Yuer tiba-tiba ketakutan, "Kakak Qin, ada apa denganmu?" Namun, Qin Chuan tidak memberikan respons, matanya semakin berbinar jahat, wajahnya penuh dengan kenikmatan. Bagaimana cara mengatakannya? Tang Yuer merasa bahwa kondisi Qin Chuan ini seperti dia telah kecanduan menyerap energi Yin surgawi, benar-benar larut dalam kenikmatan penyerapan. Namun, saat Qin Chuan menyerap semakin banyak energi Yin surgawi, racun ilahi Kunlun yang semula gelisah telah sepenuhnya padam, hanya manik darah yang masih berjuang dengan sengit, tetapi terikat oleh kekuatan jiwa Qin Chuan, dan manik darah tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak hanya itu, aura Qin Chuan juga terus meningkat, jelas, setelah menyerap energi Yin surgawi yang sangat besar, kekuatannya telah sedikit meningkat. "Kakak Qin." Tang Yuer sudah sangat lemah, bahkan kekuatan untuk berbicara pun hampir hilang, padahal beberapa saat yang lalu dia bisa saja mendorong Qin Chuan menjauh dengan sekuat tenaga. Namun, setiap kali dia mencoba menjauhkan Qin Chuan, dia tanpa alasan yang jelas menyerah lagi. Karena dia bisa merasakan bahwa energi Yin surgawinya sangat membantu Qin Chuan, dan untuk membantunya, dia tidak takut akan apapun. Tang Yuer merasakan retakan yang dalam muncul di Yin dan di dantiannya, yang bisa hancur kapan saja. Jika Yin Dan pecah, dia akan mati. Tepat ketika Tang Yuer merasakan kesadarannya melemah, gelombang besar energi Yin surgawi tiba-tiba memasuki tubuhnya. Kemudian, dia mendengar suara lembut dan familiar di samping telinganya, "Nak, terima kasih atas kerja kerasmu." Hanya dengan ucapan, "Terima kasih atas kerja kerasmu," Tang Yuer tak kuasa menahan diri lagi, air matanya mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Qin Chuan berkata, "Serahkan sisanya padaku." Kitab suci misterius agung dioperasikan, dan sebuah tangan besar yang terbentuk dari kekuatan jiwa yang tak terlihat langsung merebut manik darah di dalam dantiannya. Qin Chuan berteriak. Detik berikutnya, sebutir manik merah darah terbang keluar dari mulut Qin Chuan. Itu adalah manik darah. Bau darah yang menyengat tercium dari manik darah, dan seolah-olah udara di sekitarnya terkontaminasi oleh racun ampuh yang terkandung dalam manik darah tersebut. Qin Chuan melambaikan tangannya, dan manik darah itu langsung masuk ke mulut Song Yan. Bab 453 Qin Chuan datang.
Saat manik darah memasuki mulut Song Yan, kekuatan hidup yang masih memudar tiba-tiba berhenti menyebar. Qin Chuan ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk, akhirnya membiarkan hatinya yang tegang menjadi tenang. Setelah mengamati beberapa saat dan memastikan bahwa manik darah memang telah mempertahankan energi vital Song Yan, Qin Chuan akhirnya menghela napas lega. Sambil menatap wajah yang sangat cantik itu, Qin Chuan berkata dengan tekad yang teguh, "Xiao Yan, tunggu aku." Dia akan menyembuhkan Song Yan segera setelah dia mengumpulkan semua harta karun langka yang dibutuhkan untuk meracik pil penyembuh jiwa. Kemudian pandangannya tertuju pada Tang Yue'er, yang berbaring di samping Song Yan, wajahnya yang lembut masih memperlihatkan jejak air matanya. Beberapa saat sebelumnya, Tang Yue'er telah sepenuhnya mengaktifkan meridian yin surgawinya untuk membantunya, mengkatalisasi energi yin surgawi tanpa mempedulikan hidup atau matinya sendiri. Jika Qin Chuan membutuhkan waktu lebih lama untuk sadar kembali, Tang Yue'er mungkin sudah meninggal. Keanggunan para wanita cantik sulit untuk diabaikan, dan orang-orang zaman dahulu memang tidak menipu saya. Dia telah melihat semua yang telah dilakukan Tang Yue'er untuknya dan memahami perasaannya. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak bisa menjamin masa depan yang baik untuknya. Meridian yin surgawi memang menakutkan. Qin Chuan teringat kembali bagaimana ia kehilangan akal sehatnya setelah menyerap terlalu banyak energi yin surgawi dan mau tak mau merasa sedikit lebih waspada terhadapnya. Sensasi itu sungguh membahagiakan, ketika sejumlah besar energi yin surgawi diserap, dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Intinya adalah peningkatan budidaya tersebut terjadi tanpa efek samping apapun pada tubuh. Ini berarti bahwa jika Qin Chuan benar-benar kehilangan akal sehatnya, Tang Yue'er memang akan mati, tetapi tingkat kultivasinya akan meroket ke tingkat yang mengerikan, menguras energi yin surgawi Tang Yue'er. Dulu aku hanya tahu bahwa meridian yin surgawi adalah fisik yang istimewa, tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Memiliki fisik seperti itu belum tentu hal yang baik bagi seorang wanita. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, aku bisa menyerap energi yin surgawi untuk meningkatkan kultivasiku, tetapi apakah orang lain juga dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan menyerap energi yin surgawi? Tentu saja, ini hanyalah spekulasinya. Apakah itu benar seperti yang dia duga, perlu diuji oleh orang lain. Melihat karakternya, jelas dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Qin Chuan dengan cepat berpikir, mungkin, Tang Zonghan bisa diminta untuk mencobanya di masa mendatang. Tang Zonghan, sebagai kakek Tang Yue'er, tentu saja tidak akan menyakitinya. Jika energi yin surgawi terbukti bermanfaat bagi kultivasi seniman bela diri manapun, Tang Yue'er harus sangat berhati-hati di masa depan. Justru karena alasan inilah Qin Chuan berpikir untuk meminta Tang Zonghan mencobanya. Qin Chuan meraih tangan Tang Yue'er dan menyalurkan aliran energi spiritual ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Tang Yue'er membuka matanya, dan ketika dia menyadari bahwa Qin Chuan menyalurkan energi spiritual ke dirinya, dia segera menarik tangannya. "Kakak Qin, aku baik-baik saja sekarang," katanya, bersiap untuk berdiri sendiri, tetapi sebelum sempat melakukannya, dia tersandung dan jatuh lagi. Qin Chuan buru-buru mendukung Tang Yue'er. Saat Tang Yue'er mencoba berdiri lagi, Qin Chuan berbicara pelan, "Kau hampir kehabisan energi yin surgawi untuk menyelamatkanku, dan sekarang kau tidak mau menerima sedikit energi spiritual dariku untuk pemulihan yang cepat." Dia mengerti mengapa Tang Yue'er tidak ingin dia terus menyalurkan energi spiritual, karena dia percaya bahwa melakukan hal itu akan membahayakan Qin Chuan. Meskipun kerugian kecil ini dapat diabaikan, dalam hatinya, dia tidak rela membiarkan Qin Chuan menderita luka sekecil apapun demi dirinya. Menghadapi tatapan lembut Qin Chuan, Tang Yue'er tak lagi mampu menahan emosinya, dan air mata mengalir di wajahnya. Dahulu, Qin Chuan selalu memasang wajah tanpa ekspresi dan memperlakukannya dengan acuh tak acuh, tetapi sekarang suaranya begitu lembut hingga bisa meluluhlantakkan jiwa. Tiba-tiba, Tang Yue'er merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Qin Chuan menghela napas pelan dan menggenggam erat tangan Tang Yue'er. Saat energi spiritual terus mengalir ke tubuh Tang Yue'er, kulit pucatnya tampak kembali cerah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. "Kakak Qin, Song Yan, dia." Tang Yue'er melirik mata Song Yan yang terpejam rapat dan bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Qin Chuan tersenyum dan berkata, "Berkat idemu, manik darah telah mempertahankan vitalitasnya. Begitu aku menemukan harta surgawi dan duniawi yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemulihan jiwa, dia akan dapat pulih." Tang Yue'er kemudian menghela napas lega dan bertanya, "Kakak Qin, kita akan pergi kemana sekarang?" Qin Chuan melirik gunung puncak awan yang hampir hancur, lalu berkata, "Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan selanjutnya. Kau kembalilah ke kota Jiangcheng dulu." Dia memiliki banyak urusan yang harus diurus. Kakeknya, Qin Wang, telah bunuh diri karena ulah Qin Li, dan meskipun Qin Li sudah meninggal, dendam kesumat ini harus diselesaikan dengan keluarga kerajaan Qin. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membalas dendam pada dunia bela diri kuno. Baginya,
Hal terpenting saat ini adalah menemukan harta karun yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa. Manik darah itu dapat mempertahankan vitalitas Song Yan, tetapi juga dikenal sebagai sumber segala racun. Menyimpannya di dalam tubuh Song Yan untuk waktu yang lama bukanlah hal yang baik. Meskipun Tang Yuer ingin mengikuti Qin Chuan, dia mengerti bahwa dia tidak akan banyak membantu jika dia tetap berada di sisinya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Aku akan mendengarkanmu, Kakak Qin." Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata, "Kakak Qin, mengapa kau tidak memberitahuku bahan-bahan obat dan harta karun surgawi dan duniawi yang dibutuhkan untuk pil kebangkitan jiwa, dan aku akan membantumu mencarinya." Oke. Qin Chuan tidak menolak dan memberitahu Tang Yuer semua yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa. Saudara laki-laki. Saat mereka bersiap untuk menuruni gunung, seorang wanita muda dengan air mata berlinang juga mendaki gunung. Ketika melihat Qin Chuan, dia tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan menangis sambil memeluk Qin Chuan. Qin Chuan memeluk Qin Yan erat-erat, suaranya agak tercekat saat berkata, "Kakak merasa kasihan padamu, aku tidak bisa melindungi kakek dengan baik." Qin Yan menangis terseduh-seduh di pelukan Qin Chuan. Sejak Qin Wang meninggalkannya, dia sudah menduga hal itu akan terjadi, tetapi ketika dipastikan bahwa kakeknya benar-benar meninggal, dia sangat terpukul. "Aku tidak punya kakek lagi sekarang, saudara. Aku tidak punya kakek, wah." Tang Yuer memperhatikan kakak beradik itu berpelukan dan menangis, diam-diam menyeka air matanya sendiri, dan akhirnya memilih untuk pergi, memberi ruang bagi kakak dan adik itu. Qin Chuan tahu betapa terpukulnya Qin Yan atas kematian Qin Wang dan tidak tega meninggalkannya sendirian. Setelah emosi Qin Yan membaik, ia membawanya dan meninggalkan gunung puncak awan. Markas besar Battle Domain, ruang konferensi besar. Tetua Agung duduk di ujung meja, melirik orang-orang yang hadir, dan berkata, "Bagi kami, selamatnya Tuan Qin adalah keberuntungan terbesar. Mengapa kalian semua masih terlihat begitu murung?" "Tetua Agung, justru karena Tuan Qin masih hidup, saya merasa sedih," kata salah satu petinggi. Pada saat itu, seorang bos berkata, dia awalnya didatangkan untuk menghadapi Liu Kuangren, tetapi ternyata Liu Kuangren bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya, yang malah menarik perhatian para petarung kuat dari dunia bela diri kuno. Bertahan hidupnya Qin Chuan dari tangan para ahli bela diri dunia bela diri kuno telah menunjukkan betapa mendalam penguasaannya terhadap jalan bela diri. Jika para praktisi bela diri di alam pertempuran dapat menerima bimbingannya, mereka pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Namun, karena kami hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya, kami hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kesempatan itu lepas dari genggaman kami. Saat suaranya menghilang, bos lain berkata, "Kita sebaiknya berhenti memikirkan bagaimana Tuan Qin bisa melatih para ahli bela diri di arena pertempuran, kita hanya bisa berdoa agar dia tidak datang untuk membalas dendam kepada kita. Lagi pula, Battle Domain kitalah yang pertama kali berbuat salah padanya." Saat kata-kata itu terucap, wajah semua orang menjadi pucat. Meskipun mereka tidak mengetahui sepenuhnya seberapa kuat Qin Chuan, dampak dari pertempuran baru-baru ini saja sudah membuat mereka merasa putus asa, apalagi Qin Chuan selamat. Jika Qin Chuan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap domain pertempuran, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Tepat saat itu, Sekretaris Tetua Agung, dengan wajah penuh panik, berlari ke ruang konferensi dan berkata sambil gemetar, "Tetua Agung. Tetua Agung, Qin Chuan, Tuan Qin ada di sini." Setelah mendengar kata-kata sekretaris itu, ekspresi para bos berubah drastis. Mereka baru saja membahas apakah Qin Chuan akan datang ke arena pertempuran untuk menyelesaikan urusan, dan tanpa diduga, dia telah tiba begitu cepat. Bab 454. 1 tahun pelayanan. Melihat ekspresi panik semua orang, Tetua Agung mengerutkan alisnya dan berkata dengan tidak senang, "Kepanikan apa ini? Jika Tuan Qin benar-benar ingin menyelesaikan urusan, apakah dia perlu sekretarisnya datang dan mengumumkannya?" Para bos itu saling bertukar pandangan dengan perasaan tidak nyaman. Mereka memang tidak menyaksikan langsung dampak dari pertempuran sebelumnya, tetapi mereka bisa merasakan betapa dahsyatnya pertempuran itu. Karena Qin Chuan selamat, itu berarti dia adalah pemenang sejati. Ini saja sudah cukup bukti kekuatan Qin Chuan. Oleh karena itu, reaksi pertama mereka saat mengetahui Qin Chuan akan datang ke arena pertempuran adalah ketakutan yang luar biasa hingga mereka kehilangan ketenangan. Tetua Agung benar, jika Tuan Qin benar-benar ingin menyelesaikan urusan, dia mungkin sudah menerobos masuk ke ruang pertemuan sekarang. Apakah dia perlu sekretarisnya untuk mengumumkannya? Lu Yaozong berdiri saat itu juga, berbicara kepada semua orang. Kemudian, dia melangkah menuju pintu keluar, sambil berkata, "Tuan Qin adalah seseorang yang saya undang dari kota Jiangcheng. Kalian semua takut akan pembalasannya, saya tidak." Saat dia selesai berbicara, dia sudah menghilang dari ruang rapat. Tetua Agung juga buru-buru pergi, tanpa mempedulikan tujuan kedatangan Qin Chuan. Satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi memperlakukan Qin Chuan dengan sikap yang sama seperti sebelumnya.
Seorang talenta yang sangat mengerikan yang mampu menekan para ahli bela diri di seluruh domain pertempuran, siapa lagi di Shenzhou yang berhak menuntut monster seperti itu untuk menurunkan sikapnya. Tidak seorang pun. Tak lama kemudian, kelompok para bos itu tersadar dan mengikuti tetua agung keluar untuk menyambutnya. Lu Yaozong adalah orang pertama yang meninggalkan ruang pertemuan, dan ketika dia melihat Qin Chuan di luar, dia mendapati Qin Chuan sedang menggendong seorang wanita. Tuan Qin. Lu Yaozong bergegas maju, wajahnya penuh rasa bersalah saat menatap Qin Chuan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, tetua agung juga tiba bersama sekelompok bos domain pertempuran. Tuan Qin, domain pertempuran gagal mengirimkan prajurit kuat untuk membantu Anda, ini semua kesalahan saya. Jika Tuan Qin ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Tetua agung memandang Qin Chuan dengan ekspresi yang rumit. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengakui kesalahannya, memikul semua tanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetua agung. Melihat hal ini, para bos battle domain lainnya menjadi cemas. Diam kalian semua. Tetua agung, khawatir orang lain akan salah bicara, menyela mereka sebelum mereka dapat berbicara lebih lanjut. Tatapan tegasnya menyapu semua orang saat dia berkata dengan dingin, akulah yang memegang kendali di seluruh domain pertempuran, jika tidak ada yang membantu, maka itu adalah kesalahanku. Tuan Qin, Anda tidak bisa menyalahkan tetua agung atas segalanya. Lagi pula, para pendekar dunia bela diri kuno telah ikut campur. Seandainya domain pertempuran ikut campur, bukan hanya kami tidak akan bisa membantu Anda sedikit pun, tetapi kami juga akan menjadi sasaran pasukan dunia bela diri kuno. Maka, domain pertempuran akan benar-benar dalam bahaya. Tuan Qin, tetua agung telah melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Sayangnya, para pendekar dari alam pertempuran terlalu lemah, bahkan jika yang terkuat, sang penguasa agung, bergegas kembali, saya khawatir dia tidak akan memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran antara Anda dan para pendekar dari alam bela diri kuno. Sejenak, semua orang buru-buru berbicara untuk menjelaskan, karena takut Qin Chuan, dalam keadaan marah, mungkin akan menghancurkan seluruh arena pertempuran. Sepanjang kejadian itu, Qin Chuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia memang tidak punya kesempatan untuk berbicara. Barulah ketika hiruk-pikuk suara-suara itu perlahan mereda, ia menatap tetua agung dan berkata, Tetua agung, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Setelah mendengar itu, suasana yang sebelumnya ribut langsung menjadi tenang. Tetua agung, yang sempat terkejut, merasakan kelegaan yang luar biasa dan mengangguk dengan antusias, ya, mari kita bicara secara pribadi. Dia tidak merasakan fluktuasi aura jalur bela diri dari tubuh Qin Chuan, juga tidak melihat sedikit pun kebencian di mata Qin Chuan. Intinya adalah Qin Chuan masih memanggilnya, Tetua Agung, dan itu sudah cukup. Dengan pandangan tajam ke arah para bos yang berkumpul, Tetua Agung menegur, kalian semua kembali ke tempat asal kalian. Setelah mengatakan itu, ia bermaksud pergi bersama Qin Chuan, tetapi tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia berhenti dan menoleh ke sekretarisnya, memberi perintah, siapkan perjanjian kerahasiaan untuk semua yang hadir. Tidak sepatah kata pun tentang apapun yang terjadi pada Tuan Qin hari ini boleh diungkapkan. Mereka yang melanggar ini akan dimusnahkan seluruh klan mereka. Saat kata-kata terakhir itu diucapkan, aura kematian yang mencekam menyelimuti seluruh tempat itu. Semua bos merasakan niat untuk membunuh dan menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Mereka tahu, jika ada yang berani mengungkapkan kejadian hari ini, Tetua Agung akan benar-benar memusnahkan seluruh klan orang itu. Saat semua orang pulih dari keterkejutan mereka, Tetua Agung telah pergi bersama Qin Chuan. Di sebuah markas rahasia yang terletak ratusan meter di bawah markas besar domain pertempuran, hanya Tetua Agung, Qin Chuan, dan Song Yan, yang ditahan oleh Qin Chuan, yang hadir. Ini adalah markas rahasia markas besar domain pertempuran tempat harta surgawi disimpan. Staf yang bertanggung jawab untuk menyortir harta surgawi adalah para pahlawan yang, setelah pensiun dari domain pertempuran, secara sukarela bekerja di sini seumur hidup, kata Tetua Agung dengan hikmat. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Qin Chuan dan menambahkan, kau bebas mengambil harta surgawi apapun yang kau butuhkan, tetapi aku hanya bisa mengizinkanmu mengambil 10 buah, mohon pengertianmu, Tuan Qin. Qin Chuan memandang susunan harta surgawi yang tertata rapi di aula, agak terkejut. Di pangkalan yang luas itu, terdapat setidaknya 1000 jenis harta surgawi. Bahkan di penjara ilahi Kunlun, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, yaitu begitu banyak harta surgawi yang berkumpul bersama. Di luar dugaan, ada tempat seperti ini di dunia sekuler, dengan 1000 macam harta karun surgawi. Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda tahu saya datang kepada Anda untuk mencari harta surgawi? Tetua Agung tersenyum kecut dan berkata, Tuan Qin sedang berjuang untuk domain pertempuran dan bertemu dengan tokoh-tokoh perkasa dari dunia bela diri kuno. Ketika Tuan Qin berada dalam kesulitan besar, domain pertempuran tidak berani membantu.
Domain pertempuranlah yang berhutang budi kepada Tuan Qin. Tujuan saya membawa Anda ke sini ada dua. Pertama, saya berharap mendapatkan pemahaman Tuan Qin melalui 10 harta surgawi. Kedua, saya berharap Tuan Qin dapat memberikan kontribusi bagi jutaan prajurit di alam pertempuran, kata Tetua Agung. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chuan. Qin Chuan memandang Tetua Agung yang membungkuk di hadapannya dengan ekspresi rumit di wajahnya, merasa sangat bimbang. Tak lama kemudian, sebuah kekuatan lembut mengangkat Tetua Agung itu ke atas. Qin Chuan berkata, Tetua Agung, Anda terlalu menganggap serius hal ini. Saya tidak pernah menyimpan pikiran untuk menyalahkan domain pertempuran. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, domain pertempuran tidak mungkin ikut campur. Bahkan jika mereka mengirim petarung terbaik untuk membantu saya, itu hanya akan menambah kerugian tanpa memengaruhi hasil pertempuran sedikitpun. Setelah mendengar kata-katanya, hati Tetua Agung yang tadinya tegang akhirnya menjadi tenang. Di ruang konferensi, dia tampak tidak takut dengan balas dendam Qin Chuan, tetapi kenyataannya, dia sangat cemas. Mata Tetua Agung langsung memerah, Tuan Qin sangat murah hati. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, sejujurnya, alasan saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi memang karena harta surgawi. Saya tidak membutuhkan 10 buah, saya hanya membutuhkan 2. Asalkan Tetua Agung dapat membantu saya menemukan 2 buah ini, saya bersedia mengabdi di domain pertempuran selama 1 tahun. Tetua Agung terdiam seketika, membutuhkan waktu 10 detik penuh untuk kembali sadar, lalu segera meluapkan kegembiraannya, dengan tergesa-gesa berkata, jangan hanya 2 buah, bahkan jika itu 20 buah, selama Tuan Qin bersedia mengabdi di domain pertempuran selama 1 tahun, saya jamin saya akan memberikan harta surgawi yang Anda butuhkan dengan sepenuh hati. Jika Battle Domain bisa mendapatkan jasa tokoh berpengaruh seperti Qin Chuan selama setahun, itu akan menjadi peristiwa yang sangat menggembirakan bagi Battle Domain. Pada tingkat kultivasi Qin Chuan, dia tidak mempedulikan urusan dunia sekuler, apalagi bersedia mengabdi di alam pertempuran selama setahun. Selain itu, Qin Chuan adalah seorang alkemis sejati. Jika dia bergabung dengan domain pertempuran, dia pasti akan meracik sejumlah ramuan tingkat atas dan obat suci penyembuhan untuk mereka. Tanpa berlebihan, dengan bergabungnya Qin Chuan ke domain pertempuran selama setahun, kekuatan keseluruhan domain pertempuran Shenzhou dapat meningkat setidaknya setara dengan pengembangan selama 1 dekade. Qin Chuan menatap Tetua Agung yang bersemangat itu dan berkata, aku hanya membutuhkan 2 harta surgawi, giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi. Bab 455 urutannya salah. Qin Chuan menekan kegembiraan di hatinya, pandangannya tertuju intensely pada Tetua Agung. Tetua Agung juga sangat gembira, bukan? Bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa sangat umum dan Qin Chuan dapat dengan mudah mengumpulkannya, tetapi mata air jiwa abadi dan giok jiwa 9 putaran adalah harta karun yang dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Jika dia bisa mendapatkannya dari Tetua Agung, itu pasti akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Tetua Agung berseru, dan seorang ahli bela diri Parubaya bergegas menghampirinya. Seniman bela diri Parubaya itu berkata, Tetua Agung, apa perintah Anda? Pada saat yang sama, dia mencuri pandang ke arah Qin Chuan, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Tetua Agung membawa orang luar ke sini. Tetua Agung bertanya, segera cari mata air jiwa abadi dan giok jiwa 9 putaran, 2 harta surgawi ini. Jika kita memilikinya di sini, bawalah segera kepadaku, jika tidak, maka aktifkan kekuatan eksternal kita untuk mencari di seluruh dunia tanpa mempedulikan biayanya. Seniman bela diri Parubaya itu terksenjing, bertanya-tanya harta surgawi macam apa yang akan memaksa Tetua Agung untuk mengeluarkan perintah seperti itu. Pria Parubaya yang ahli bela diri itu dengan cepat menjawab, ya. Setelah ia pergi, Tetua Agung memandang Qin Chuan dan berkata, Tuan Qin, bolehkah saya mengajak Anda berkeliling sebentar? Qin Chuan mengangguk, merasa penasaran dengan pangkalan bawah tanah ini. Tempat ini khusus digunakan untuk menyimpan harta karun surgawi dan berbagai bahan obat berharga. Selain itu, kami juga memiliki beberapa pangkalan lain, hanya saja tidak di sini. Kalau tidak, saya pasti akan mengajak Anda melihat pangkalan-pangkalan lainnya. Tetua Agung berbicara sambil berjalan. Jelas, beberapa hal melibatkan rahasia yang lebih besar dan tidak pantas untuk diceritakan kepada Qin Chuan. Tidak, pasti ada yang salah, kalau tidak, mengapa gagal lagi? Tepat saat itu, sebuah suara ragu-ragu tiba-tiba terdengar dari ruangan di dekatnya. Tetua Agung memimpin Qin Chuan masuk ke dalam dan melihat beberapa tetua berjas laboratorium putih berkumpul di sekitar meja percobaan, dengan beberapa jenis bahan obat juga diletakkan di atasnya. Di atas meja, terdapat juga seekor tikus kecil berwarna putih dengan luka di bagian luar, perutnya diolesi sedikit salep berwarna coklat tua. Tikus putih kecil itu masih bernapas lemah, seolah-olah salep itu tidak berpengaruh pada luka luarnya. Sebaliknya, luka pada tikus putih itu tampak semakin memburuk. Sudah mati. Tiba-tiba,
seseorang berseru, dan semua orang menyadari bahwa tikus putih itu, yang masih hidup sebelum salep dioleskan, telah mati begitu cepat setelah dioleskan salep tersebut. Kami membuat salep ini persis sesuai dengan resep kuno, bagaimana mungkin gagal? Apakah menurutmu resep kuno itu mungkin salah? Bagaimana mungkin? Resep kuno ini ditemukan di makam kuno Huatuo, pasti tidak mungkin salah. Terlebih lagi, kami telah menganalisisnya, salep yang dibuat menurut resep kuno tersebut pasti efektif dalam menyembuhkan luka. Lalu apa sebenarnya yang salah dalam proses tersebut, yang menyebabkan kegagalan kita lagi? Sejenak, para dokter lanjut usia berambut putih itu mulai berbicara satu persatu. Qin Chuan agak terkejut, karena tidak menyangka akan menemukan penelitian tentang pengobatan tradisional Tiongkok di sini. Tetua Agung tiba-tiba berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian semua." Tetua Agung. Melihat sang Tetua Agung, para dokter sangat terkejut. "Tetua Agung, kami mohon maaf, kami gagal lagi." Tetua terkemuka itu melangkah maju, matanya merah saat menatap Tetua Agung, wajahnya penuh rasa bersalah. "Kita telah menghabiskan begitu banyak bahan obat yang berharga namun gagal menghasilkan salep pembekuan darah yang dapat menghentikan pendarahan dengan cepat. Kita telah mengecewakan kepercayaan dari wilayah pertempuran. Tetua Agung, kami mohon maaf, kami adalah para pendosa Shenzhou. Tetua Agung, kami benar-benar tidak punya cara untuk melanjutkan penelitian kami." Untuk sesaat, semua orang mulai berbicara, dan setiap wajah dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Tetua Agung tersenyum getir, menggelengkan kepalanya, menyapu pandangannya ke semua orang, lalu menatap praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka dan berkata, "Tetua Yuan, Anda berlebihan, bukankah penelitian selalu seperti ini? Hanya karena belum berhasil sekarang bukan berarti tidak akan berhasil di masa depan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Silakan lanjutkan penelitian Anda tentang salep pembekuan darah, saya jamin akan ada cukup bahan obat yang disediakan." Tetua Yuan menjawab dengan ekspresi muram, "Tetua Agung, bukan berarti kami ingin menyerah, tetapi percobaan ini adalah solusi terakhir yang memungkinkan, dan kegagalan ini hanya memiliki dua kemungkinan alasan, resep salep pembekuan darah salah, atau kemampuan kami tidak memadai. Bukan resepnya yang salah, jadi pasti keahlian kita yang kurang. Melanjutkan penelitian akan sia-sia." Tetua Agung tiba-tiba terdiam. Dia tidak menyangka eksperimen ini akan menjadi yang terakhir. Penelitian tentang salep pembekuan darah sangat penting bagi wilayah pertempuran. Kegagalan dapat menjadi pukulan besar bagi seluruh wilayah pertempuran. Tepat saat itu, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, "Saat kalian meracik salep, jika kalian menambahkan bahan-bahan obat dengan urutan ini, kalian mungkin akan berhasil." Mata Tetua Agung langsung berbinar, dan dia menatap Qin Chuan yang berdiri di depan meja percobaan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat itu, lebih dari 30 jenis bahan obat telah tersusun rapi di atas meja percobaan. Tetua Yuan tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Sungguh lancang. Siapa yang mengizinkanmu melihat resep itu?" Yang lain juga menatap Qin Chuan dengan wajah marah. Qin Chuan terkejut dan kemudian meletakkan resep itu di atas meja, lalu langsung berkata, "Maaf." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, sambil membawa Song Yan bersamanya. Dia tidak memberikan penjelasan apapun. Setelah melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan, apakah mereka mau mendengarkan atau tidak bukanlah wewenangnya. Berhenti di situ. Melihat Qin Chuan hendak pergi setelah melihat resep itu, Tetua Yuan menjadi semakin marah. "Semua yang ada di sini bersifat rahasia, terutama resep kuno untuk salep pengental darah, itu adalah rahasia yang paling rahasia. Kau melihat resep kuno itu tanpa izin." Qin Chuan mengangkat alisnya, tampak tidak senang sambil berkata, "Itu hanya resep hemostatik yang sudah ketinggalan zaman, aku sudah melihatnya, jadi apa yang bisa kau lakukan padaku?" Kamu. Tetua Yuan menunjuk hidung Qin Chuan, gemetar karena marah. Resep yang mereka peroleh dengan susah payah itu disebut sudah ketinggalan zaman oleh Qin Chuan, yang merupakan penghinaan bagi mereka. Jika mereka tidak bisa memahami resep yang sudah usang, lantas apa sebutan mereka jika bukan orang-orang yang gagal? Tepat ketika situasi hampir memburuk, Tetua Agung dengan cepat melangkah maju dan berdiri di depan Qin Chuan, lalu berkata kepada Tetua Yuan dan yang lainnya, "Tuan-tuan, mohon tenangkan amarah kalian. Tuan Qin tidak bermaksud jahat. Beliau adalah tamu terhormat dari domain pertempuran. Demi saya, mohon jangan mempermasalahkan hal ini." Seorang lelaki tua berkata dengan penuh sarkasme, "Tetua Agung, sepertinya Anda juga sudah pikun, menganggap pemuda seperti ini sebagai tamu terhormat di alam pertempuran." Tetua Agung tampak tak berdaya. Meskipun dia adalah Tetua Agung, orang-orang ini adalah para pahlawan yang dengan sukarela memilih untuk tinggal di sini demi domain pertempuran, dan dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi para pahlawan ini. Tetua Agung berkata sambil meringis, "Jika kalian bilang aku pikun, ya sudah. Tetua Yuan, tolong bantu aku dan biarkan semua orang bubar." Tetua Yuan berkata dingin, "Demi Tetua Agung, aku tidak akan mempermasalahkanmu."
Barulah kemudian kerumunan orang memberi jalan, sementara Tetua Agung buru-buru menarik Qin Chuan pergi, karena takut akan terjadi konfrontasi lagi. Tuan Qin, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada orang-orang ini. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sebelum selesai menjelaskan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia berkata, bukan apa-apa, aku bisa mengerti. Setelah berbicara, dia bertanya, seharusnya ada kabar tentang mata air jiwa abadi dan giok jiwa 9 putaran sekarang, kan? Bab 456. Keberhasilan ujian. Qin Chuan tidak peduli dengan sikap Tetua Yuan dan rekan-rekannya, dia hanya memberi mereka sebuah saran santai. Apakah mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini atau tidak, itu terserah mereka. Yang benar-benar dia pedulikan adalah giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi. Ketika Qin Chuan menanyakan tentang dua harta karun langka tersebut, Tetua Agung berkata, seharusnya sudah ada kabar sekarang. Aku akan mengajakmu untuk melihatnya. Meskipun Tetua Agung mengatakan ini, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dia secara khusus menginstruksikan bahwa begitu dua harta karun langka ini ditemukan, keduanya harus segera dikirim, tetapi kenyataan bahwa keduanya belum tiba hingga sekarang sudah menunjukkan sesuatu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah kantor. Pria parubaya yang bertugas mencari harta karun langka sedang bekerja di dalam. Melihat Tetua Agung membawa Qin Chuan, dia segera berdiri, Tetua Agung. Tetua Agung bertanya terus terang, Lao Wu, ada kabar tentang giok jiwa 9 putaran dan rumput jiwa abadi. Lao Wu menggelengkan kepalanya, berkata, perbendaharaan pangkalan tidak memiliki dua harta karun ini, tetapi orang-orang kita di luar telah menemukan giok jiwa 9 putaran dan sedang dalam proses mengamankannya. Jika semuanya berjalan lancar, seharusnya akan dikirim dalam waktu 3 hari. Mengenai rumput jiwa abadi, masih belum ada kabar. Mendengar kata-kata Lao Wu, Qin Chuan langsung merasa sangat gembira. Giok jiwa 9 putaran dan rumput jiwa abadi sama-sama sangat langka. Dia datang ke arena pertempuran kali ini hanya dengan niat untuk mencoba peruntungannya. Meskipun dia tidak menemukan keduanya, setidaknya giok jiwa 9 putaran berada dalam jangkauannya. Tetua Agung berbicara dengan sangat serius, hubungi orang-orang kita segera, beritahu mereka bahwa mereka harus mengamankan giok jiwa 9 putaran dengan segala cara. Melihat keseriusan Tetua Agung, Lao Wu memahami pentingnya giok jiwa 9 putaran. Dia segera berdiri tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, iya. Tetua Agung melanjutkan, selain itu, teruslah mencari keberadaan rumput jiwa abadi. Beritahu saya begitu ditemukan. Lao Wu menjawab, iya. Sementara itu, di tempat lain, Tetua Yuan dan sekelompok tabib suci tua berada di laboratorium penelitian mereka. Seorang tabib tua memandang bahan-bahan obat yang disusun di atas meja percobaan oleh Qin Chuan, mencibir, dan berkata, aku tidak tahu dari mana Tetua Agung menemukan anak muda yang begitu bodoh. Begitu mudah namun berusaha menarik perhatian. Kami semua tabib telah meneliti salep pengental darah begitu lama tanpa hasil, dan dia pikir dia bisa mengabaikan usaha kami hanya dengan satu komentar tentang urutannya yang salah. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk menyimpan bahan-bahan obat tersebut. Tunggu. Tepat saat itu, seorang tabib ilahi tua berambut abu-abu tiba-tiba angkat bicara, menyela dengan nada serius, dibawa ke sini oleh Tetua Agung, pemuda itu pasti berasal dari keluarga yang berpengaruh atau dia benar-benar memiliki keahlian tertentu. Begitu banyak dari kita yang gagal mengembangkan salep pembekuan darah. Kita telah menggunakan semua metode eksperimental yang kita miliki, dan karena kita telah gagal, mengapa tidak mencoba mengikuti apa yang dikatakan pemuda itu? Bagaimana jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu? Mendengar kata-kata itu, para tabib ilahi lainnya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa seorang pria berusia 20-an dapat menemukan masalah pada resep salep pembekuan darah, mengingat mereka telah menelitinya sejak lama tanpa hasil. Tetua Yu, jika Anda ingin mencoba, lakukan sendiri. Kami memiliki proyek lain untuk diteliti. Tetua Yu, saya sarankan Anda menyerah saja. Resep ini pasti bermasalah. Mungkin Hua Tuo sengaja menulis formula yang salah, atau mungkin formulanya tidak lengkap. Bahkan mungkin Hua Tuo sendiri belum menemukan salep pembekuan darah yang sebenarnya. Tetua Yu, kurasa kau terlalu terobsesi dengan salep pembekuan darah, sampai-sampai menaruh harapan pada seorang pemuda berusia 20-an. Jika dia benar-benar bisa mendeteksi masalah pada resepnya, mulai sekarang, aku akan berjalan mundur. Semua tabib suci tua angkat bicara, jelas tidak ada satupun dari mereka yang ingin melanjutkan eksperimen dengan salep pembekuan darah. Lagi pula, mereka tidak hanya meneliti salep pembekuan darah, ada banyak proyek lain yang menunggu eksperimen lanjutan mereka. Melihat kurangnya minat dari orang lain, Tetua Yu menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia juga enggan percaya bahwa masalahnya seperti yang dikatakan Qin Chuan, yaitu soal urutan ramuan, terutama karena mereka telah mencurahkan begitu banyak usaha ke dalam proyek ini dan tidak tega untuk menyerah begitu saja. Bahkan orang yang bertanggung jawab,
Tetua Yuan, ikut angkat bicara untuk membujuknya. Tetua Yu, biarkan saja. Tetua Yu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Tetua Yuan, biarkan aku melakukan percobaan terakhir untuk proyek salep pembekuan darah. Tetua Yuan menghela napas lalu berbalik. Dia tentu saja tidak mau menyerah, tetapi apa gunanya? Mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Semua orang telah pergi mengerjakan proyek lain, hanya menyisakan Tetua Yu di sana. Tetua Yu memandang berbagai ramuan yang tersusun rapi di meja percobaan dan berkata dengan suara berat, saya harap Anda benar-benar menemukan masalah dengan formula salep pembekuan darah. Setelah selesai, dia tidak membuang waktu lagi dan dengan terampil mengoperasikan alat untuk menyiapkan salep, melakukan percobaan akhir salep pembekuan darah. Waktu terus berlalu detik demi detik, dan Tetua Yu benar-benar tenggi merset dalam pembuatan salep pembekuan darah. Tak seorang pun memperhatikannya lagi karena mereka semua sibuk dengan penelitian mereka sendiri. Setelah setengah jam penuh, salep pengencer darah terakhir selesai dibuat, dan di dalam wadah tersebut terdapat gumpalan salep berwarna coklat tua seukuran kepalan tangan. Tetua Yu mengambil sedikit di jarinya dan menciumnya di depan hidungnya, matanya tiba-tiba berbinar, ternyata ada aroma min. Sangat berbeda dari salep yang pernah dibuat sebelumnya. Bahan utama salep pembekuan darah adalah min, tetapi dalam sediaan sebelumnya, salep akhir sama sekali tidak mengandung min. Namun kali ini, salep tersebut memiliki rasa min, yang cukup untuk menunjukkan bahwa sampel percobaan ini sangat berbeda dari sampel sebelumnya. Tetua Yu merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Menekan kegelisahan di hatinya, ia mengeluarkan seekor tikus putih kecil yang mengalami luka di bagian luarnya, lalu dengan hati-hati mengoleskan salep ke area yang terluka pada tikus tersebut. Kemudian, tibalah saatnya untuk menunggu. 5 menit, tikus putih itu masih hidup, semua tanda vitalnya normal. 10 menit, tikus putih itu masih hidup, semua tanda vitalnya normal. 30 menit, tikus putih itu ternyata masih hidup, semua tanda vitalnya normal. Dengan setiap rekor yang tercipta, kegembiraan Tetua Yu mencapai puncaknya, terutama pada menit ke-10 ketika hasil eksperimen telah melampaui semua hasil sebelumnya. Setelah 30 menit, hampir dapat dipastikan bahwa percobaan tersebut berhasil. Namun untuk memastikan hasil yang lebih tepat, tanpa ragu-ragu, Tetua Yu mengambil pisau bedah dan membuat sayatan di lengannya sendiri. Darah langsung menyembur keluar. Tetua Yu, apakah Anda sudah gila? Tetua Yuan kebetulan melihat ini dan langsung terkejut, berteriak, cepat balut luka Tetua Yu. Namun Tetua Yu tidak menunjukkan reaksi apapun, karena dia sudah mengoleskan salep pembekuan darah pada luka barunya. Saat salep pembekuan darah menyentuh luka, rasa sakit langsung diredam oleh sensasi dingin dari min, sehingga terasa cukup nyaman. Pada saat itu, staf medis yang bertugas merawat luka sudah siap membalut luka Tetua Yu. Tetua Yu dengan tergesa-gesa menghindar menggunakan lengannya yang terluka dan berteriak dengan bersemangat, jangan sentuh aku. Jangan ada yang menyentuhku. Tetua Yuan berkata dengan tidak senang, Tetua Yu, apa yang Anda bicarakan? Lukanya begitu dalam, tidakkah Anda takut jika tidak diobati tepat waktu, itu akan memengaruhi pekerjaan Anda di masa depan? Ya, Tetua Yu, tenangkan diri dan balut lukanya dulu. Jangan sampai ada komplikasi. Mungkinkah Tetua Yu, karena kegagalan percobaan salep pembekuan darah, tidak dapat menerima hasilnya dan agak merasa sedih. Sekelompok tabib tua itu berbincang-bincang, tetapi kekhawatiran terpancar jelas di mata mereka, takut bahwa Tetua Yu mungkin mengalami gangguan mental. Hahaha. Tiba-tiba, Tetua Yu tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya. Dia tertawa terlaut lidan, dengan emosi yang meluap-luap, berseru, berhasil. Akhirnya berhasil. Bab 457. Tidak berhasil. Menyaksikan Tetua Yu yang penuh emosi, wajah semua orang menunjukkan kekaguman. Tetua Yu, Anda tidak mungkin benar-benar begitu terganggu, kan? Anda bilang itu berhasil. Apa yang berhasil? Mungkinkah salah satu proyek Anda yang lain berhasil? Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Tetua Yu dengan kebingungan. Semua orang menduga-duga apa yang mungkin telah berhasil dilakukan Tetua Yu, dan beberapa bahkan memikirkan proyek lain, tetapi tidak ada yang menghubungkannya dengan salep pembekuan darah. Karena proyek salep pembekuan darah adalah sesuatu yang telah diteliti bersama oleh semua orang dan telah sepenuhnya ditinggalkan setelah percobaan terakhir gagal hari ini. Tidak ada yang percaya bahwa proyek yang telah ditinggalkan masih bisa berhasil. Mata Tetua Yu memerah saat dia mengamati kerumunan, berusaha menahan emosi gembiranya sambil berkata, salep pengental darah berhasil. Tetua Yu, lelucon macam apa yang kau buat? Bagaimana mungkin salep pembekuan darah, yang telah kita teliti begitu lama tanpa hasil, bisa berhasil? Tetua Yu, mungkin Anda terlalu lelah akhir-akhir ini. Mengapa tidak beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja? Orang-orang berbicara saling menyela, dan bahkan pada saat ini, tidak seorang pun mau percaya bahwa produksi salep pembekuan darah telah berhasil. Melihat reaksi orang lain,
Tetua Yu menjadi cemas, dengan cepat mengangkat lengan yang baru saja dia sayat dengan pisau, dan berkata dengan bersemangat, tidak bisakah kalian semua melihat? Luka di lenganku sudah berhenti berdarah. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke lengan Tetua Yu. Di lengan Tetua Yu terdapat pasta berwarna coklat tua, tetapi pendarahannya telah benar-benar berhenti. Barulah pada saat inilah semua orang akhirnya menyadari bahwa bukan Tetua Yu yang gila, melainkan dia memang berhasil mengembangkan salep pembekuan darah. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kita sudah mencoba semua solusi yang mungkin? Bagaimana mungkin ada solusi lain? Ekspresi tak percaya kepala polisi, Lao Yuan, terlihat jelas, meskipun hasil eksperimen ada di depan matanya, dia masih sulit mempercayainya. Lao Yuan segera mengambil pisau bedah dari meja percobaan di dekatnya dan membuat sayatan yang tepat di lengannya, dagingnya langsung terbalik, dan darah mulai menyembur keluar seolah-olah bebas. Lao Yuan berteriak, cepat, 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 Tetua Yu, oleskan salep pengental darah pada lukaku. Barulah pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Lao Yuan entah bagaimana telah melukai lengannya sendiri, dan mereka langsung terkejut. Tetua Yu buru-buru mengoleskan sisa salep pembekuan darah ke luka Lao Yuan. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada luka Lao Yuan, dan karena terkejut, darah yang tadinya mengalir deras mulai melambat. Hanya dalam waktu 2 menit, luka Lao Yuan benar-benar berhenti berdarah dan terbentuk kerak tebal di atasnya. Keheningan mencekam menyelimuti tempat kejadian, dan semua orang terstunet oleh pemandangan yang mencengangkan ini. Sampai seseorang berseru, apakah ini benar-benar efek dari salep pembekuan darah? Bukankah ini terlalu berlebihan? Hahaha. Lao Yuan tak kuasa menahan diri lagi, dan meledak dalam tawa kemenangan. Air mata mengalir di wajahnya sambil terisak-isak berkata, berhasil. Kita benar-benar berhasil. Dia menggenggam erat tangan Tetua Yu dan berkata dengan penuh emosi, Tetua Yu, terima kasih atas ketekunan Anda, yang telah membuat proyek kita selama bertahun-tahun ini berhasil. Saya akan menyampaikan salam hormat saya kepada Tetua Agung. Tetua Yu, bagus sekali, jika bukan karena penolakanmu untuk menyerah, kita akan kehilangan obat ajaib seperti salep pembekuan darah. Tetua Yu, mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi menyebutmu keras kepala, akulah yang akan keras kepala di pangkalan penelitian kita. Orang-orang lain pun ikut berkomentar satu persatu, setiap wajah berseri-seri penuh kegembiraan, semuanya tersenyum bahagia. Alasan mereka rela menghabiskan hidup mereka untuk melakukan penelitian di sini adalah justru untuk meringankan penderitaan para prajurit Shenzhou melalui upaya mereka sendiri, bukan? Berapa banyak nyawa prajurit yang dapat diselamatkan berkat keberhasilan pengembangan salep pembekuan darah? Mereka telah menyaksikan sendiri khasiat luar biasa dari salep pembekuan darah. Setelah diproduksi secara massal, obat ini pasti akan menjadi obat yang bersejarah dan revolusioner. Pada saat itu, seorang tabib tua tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kita sudah mencoba semua solusi yang memungkinkan dan semuanya gagal. Tetua Yu, bagaimana Anda bisa berhasil? Setelah mendengar kata-katanya, semua mata tertuju pada Tetua Yu, yang memang merupakan hal yang sangat membuat mereka penasaran. Kegembiraan Tetua Yu sebagian besar telah mereda, dan dia menjawab dengan senyum masam dan gelengan kepala, ujian atas salep pengental darah tidak ada hubungannya dengan saya hanya mengikuti urutan di mana pemuda itu mengatur bahan-bahan obat dan membuat ulang salep tersebut. Saya tidak menyangka itu akan benar-benar berhasil. Ketika mereka mendengar penjelasan ini, semua orang terkejut. Mereka tentu saja mengerti bahwa Tetua Yu tidak menyembunyikan apapun, jika dia mau, dia bisa saja mengklaim pujian itu untuk dirinya sendiri, bukan? Setelah Lao Yuan mengetahui kebenarannya, ia merasa sangat malu, wajahnya memerah karena malu, dan ia berbicara dengan penuh penyesalan, aku berpikiran sempit. Aku tidak pernah menyangka pemuda itu benar-benar memahami resep kuno Huatuo. Dia hanya perlu sekali melihat resep itu untuk mengidentifikasi masalah dalam upaya kami yang gagal, yang jelas menunjukkan bahwa keahlian medisnya jauh melampaui kami. Saat berbicara, mata Lao Yuan berbinar dan dia dengan antusias melanjutkan, kita memiliki banyak resep kuno yang belum kita uraikan. Jika dia bisa bergabung dengan kita, pekerjaan kita pasti akan lebih efisien. Setelah mendengar kata-katanya, yang lain pun tersadar dari lamunan mereka. Lao Yuan benar, jika kita bisa membujuknya untuk bergabung dengan kita, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh Shenzhou. Lao Yuan, ayo kita temui Tetua Agung sekarang dan mintalah beliau untuk menugaskan pemuda itu ke tim kita. Bukankah kau terlalu banyak berpikir? Belum lagi kita baru saja menyinggung perasaannya, hanya karena dia melihat kelemahan pendekatan kita dengan sekali pandang, apakah kau pikir dia orang biasa? Jika iya, bagaimana mungkin dia bisa berada di sini bersama Tetua Agung? Terdapat pikiran-pikiran rasional di antara mereka, dan mendengar kata-kata itu, semua orang kembali terdiam. Orang ini berbicara dengan nada serius, saya percaya kita harus mengundangnya untuk membantu kita, tetapi kita tidak boleh memaksanya. Jika orang seperti itu dapat melayani Shenzhou, itu memang akan menjadi keberuntungan bagi Shenzhou.
Lao Yuan menghela napas dan berkata, aku terlalu lancang. Dengan kemampuan dan usia yang begitu muda, merekrutnya untuk bergabung dengan kami benar-benar akan terlalu berlebihan. Tetua Yu kemudian berkata, jangan terburu-buru berpikir liar. Menurut saya, kita harus melanjutkan penelitian selanjutnya tentang salep pembekuan darah, karena bagaimanapun juga, kita masih belum mengklarifikasi apakah ada efek sampingnya. Semua orang mengangguk setuju, mengesampingkan pekerjaan mereka untuk bergabung dengan Tetua Yu dalam membuat ramuan salep pembekuan darah lainnya. Seorang tabib tua berkata, saya memiliki konstitusi alergi, izinkan saya mengujinya kali ini untuk melihat apakah salep pembekuan darah menyebabkan reaksi alergi pada saya. Dengan itu, ia mengikuti contoh yang diberikan oleh Tetua Yu dan Lao Yuan, mengambil pisau dan mengiris lengannya. Darah langsung menyembur keluar. Tetua Yu buru-buru mengoleskan salep pembekuan darah yang baru dibuat ke luka tabib tua itu, tetapi tak lama kemudian, semua tabib tua mulai panik karena pendarahannya tak kunjung berhenti. Lebih tepatnya, bukan berarti tidak ada efek sama sekali, tetapi efektivitas pembekuan darah dari salep pengencer darah Baci ini sangat lemah. Saat wajah tabib tua semakin pucat, Lao Yuan berteriak dengan tergesa-gesa, cepat obati luka Lao Huang dengan perawatan darurat. Jika tidak, dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Tidak bagus. Jantung Lao Huang telah berhenti berdetak. Cepatlah dan sadarkan Lao Huang. Sesaat kemudian, seluruh basis penelitian langsung bertindak dengan panik. Namun tak lama kemudian, upaya tanggap darurat berakhir karena mereka kewalahan menghadapi kondisi Lao Huang. Di dalam kompleks penelitian yang luas itu, keheningan mencekam menyelimuti, kesedihan tampak jelas di setiap wajah. Mereka semua adalah tabib ilahi tua yang telah pensiun dari alam pertempuran, masing-masing dari mereka dianggap sebagai ahli terkemuka di bidang medis di luar sana. Namun pada saat ini, begitu banyak yang tidak mampu menyelamatkan rekan mereka. Bagaimana kalau kita meminta pemuda itu untuk mencobanya? Tepat saat itu, Tetua Yu tiba-tiba angkat bicara. Seketika, semua mata tertuju padanya, dan mata Lao Yuan berbinar saat dia berbalik dan berlari menuju kantor Tetua Agung. Bab 458. Penyelamatan terlalu cepat. Markas bawah tanah, kantor Tetua Agung. Tuan Qin, jangan khawatir dulu. Tetua Agung melihat kecemasan Qin Chuan dan menenangkannya. Qin Chuan mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Song Yan menjadi seperti ini untuk menyelamatkannya, dan sekarang dia hanya ingin mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk pil pemulihan jiwa secepat mungkin untuk segera mengobati Song Yan. Meskipun manik darah dapat mempertahankan vitalitas Song Yan tanpa batas, bagaimanapun juga benda itu dikenal sebagai sumber dari berbagai racun, termasuk racun yang sangat mengerikan. Semakin lama manik darah itu berada di dalam tubuh Song Yan, semakin besar pula bahaya yang ditimbulkannya pada Song Yan. Tetua Agung melanjutkan, adapun mata air jiwa abadi, jangan terlalu khawatir, domain pertempuran pasti akan melakukan upaya maksimal untuk menemukannya. Saat mereka sedang berbicara, dengan suara gedebuk, pintu kantor didobrak dari luar. Tetua Yuan bergegas masuk, basah kuyup oleh keringat, dan begitu memasuki kantor, matanya langsung tertuju pada Qin Chuan dengan tatapan meminta maaf yang mendesak. Tuan, saya buta akan nilai Anda sebelumnya dan telah menyinggung perasaan Anda. Mohon jangan diambil hati. Saat ia berbicara, Tetua Yuan hendak berlutut. Tetua Agung itu bingung. Apa yang telah merasuki orang tua ini hingga tiba-tiba mengubah perilakunya? Para pria tua ini, yang secara sukarela tinggal di pangkalan bawah tanah seumur hidup untuk membantu domain pertempuran meneliti berbagai obat yang bermanfaat bagi para prajurit, semuanya adalah individu yang bangga dan mulia. Bahkan Tetua Agung pun harus berhati-hati saat berurusan dengan mereka. Namun kini, Tetua Yuan tidak hanya secara aktif meminta maaf kepada Qin Chuan, ia bahkan ingin berlutut dan menebus kesalahannya. Tepat ketika Tetua Yuan hendak berlutut, sebuah kekuatan lembut mengangkat tubuhnya. Sebelum Tetua Yuan pulih dari keterkejutannya, dia mendengar Qin Chuan dengan tenang berkata, Tetua Yuan, Anda terlalu serius, tidak ada yang perlu tersinggung. Tetua Yuan, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan saya? Jika ada, tanyakan saja, dan selama saya bisa membantu, saya tidak akan ragu. Qin Chuan baru saja mengetahui tentang perbuatan heroik Tetua Yuan dan yang lainnya dari Tetua Agung, dan dia benar-benar mengagumi orang-orang ini dari lubuk hatinya. Seandainya bukan karena upaya diam-diam mereka di balik layar, Shenzhou di dunia sekuler tidak akan berkembang hingga mencapai keadaan seperti sekarang ini. Mendengar kata-kata Qin Chuan, Tetua Yuan tak kuasa menahan rasa hormat yang baru terhadap pemuda di hadapannya. Pada saat itulah ia akhirnya memastikan bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa, melainkan benar-benar seorang talenta yang cakap dan menjanjikan. Cepat, ikut aku menyelamatkan seseorang. Tetua Yuan tak sempat menjelaskan dan menarik lengan Qin Chuan, lalu berlari menuju laboratorium penelitian. Tak lama kemudian, Qin Chuan ditarik oleh Tetua Yuan ke laboratorium penelitian, di mana mereka melihat seorang pria tua berambut putih terbaring di tempat tidur di satu sisi.
Tetua Yuan memohon dengan wajah sedih, Tuan Qin, tolong selamatkan Lao Huang. Yang lain memandang Qin Chuan dengan mata penuh harap. Mereka bingung bagaimana harus memperlakukan Lao Huang, dan meminta Qin Chuan untuk datang hanyalah sebuah percobaan. Qin Chuan melirik Lao Huang yang sedang sekarat, mengerutkan kening sedikit. Setelah pemeriksaan singkat, dia berkata, dia memiliki konstitusi alergi bawaan. Beberapa bahan dalam salep pembekuan darah telah menyebabkan reaksi alergi akut, yang mengakibatkan serangan jantung. Jika jantungnya tidak mulai berdetak dalam waktu 3 menit, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Begitu kata-kata itu terucap, mata semua orang berbinar. Konstitusi alergi Lao Huang berbeda dari yang lain, begitu ia mengalami reaksi alergi, reaksinya akan parah dan mendesak. Jika mereka tidak menyadarinya, mereka tidak akan pernah tahu bahwa Lao Huang memiliki konstitusi seperti itu. Namun, Qin Chuan, yang usianya bisa saja seperti cucu mereka, hanya melirik Lao Huang dan mendiagnosis konstitusi alerginya serta mengidentifikasi penyebab utama kondisi kritisnya. Lao Yuan melangkah maju, menatap Qin Chuan dengan penuh harap dan bertanya, Tuan Qin, bisakah Anda menyelamatkannya? Aku bisa menyelamatkannya. Qin Chuan hanya mengucapkan 2 kalimat, lalu segera berjalan ke samping tempat tidur. Tanpa ragu sedikit pun, jari telunjuknya terulur dan dengan cepat, seperti kilat, menekan beberapa titik akupuntur utama Tetua Huang. Ketika dia mengucapkan 2 kata itu, semua orang terkejut. Seluruh proses perawatan itu, bukankah kurang dari 3 detik? Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia menyembuhkan seorang pasien yang telah membuat mereka semua kebingungan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kau sudah keterlaluan. Hanya karena kami menyalahkanmu tadi karena melihat resep kuno salep pembekuan darah, kau malah mengejek kami seperti ini. Tetua Huang mempertaruhkan nyawanya untuk menguji obat itu, membahayakan dirinya sendiri demi memverifikasi khasiat salep pengental darah. Sekalipun ia meninggal, ia akan tetap menjadi pahlawan. Bagaimana kau bisa menghina pahlawan seperti itu? Anak muda, apakah kau tidak punya hati nurani? Sungguh memalukan Tetua Agung begitu mempercayaimu. Untuk sementara waktu, semua orang mulai menuduh Qin Chuan dengan suara yang riuh. Mereka semua tampak sangat marah, termasuk Tetua Yuan, yang tiba-tiba menyesal telah membiarkan Qin Chuan merawat Tetua Huang. Jika Tetua Huang tahu bahwa dia dipermalukan sedemikian rupa oleh seorang pemuda dalam kondisi kritisnya, dia mungkin akan berbalik di dalam kuburnya, bukan? Menanggapi semua tuduhan, Qin Chuan tidak memberikan penjelasan atau menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Semuanya bergantung pada hasilnya. Melihat hal ini, Tetua Agung segera menjadi cemas dan buru-buru berkata, para tetua, mohon tenang. Tuan Qin tentu tidak bermaksud menghina Tetua Huang, tetapi mungkin dia juga tidak bisa menyelamatkan Tetua Huang. Lalu, sambil memegang lengan Qin Chuan, dia berkata, Tuan Qin, kita ada urusan penting lain yang harus diurus. Mohon segera ikut saya. Sekalipun kemampuan medis Qin Chuan kurang, dia tetaplah seorang ahli sejati di alam puncak kaisar. Tetua Agung tentu saja tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan Qin Chuan dituduh. Seorang tetua berkata dengan marah, Tetua Agung, sebagai Tetua Agung markas besar domain pertempuran Shenzhou, bagaimana Anda bisa melakukan tindakan tidak adil seperti itu? Tidakkah Anda takut hal ini akan membuat hati kami membeku? Segera setelah itu, orang lain berkata, sepertinya arena pertempuran telah membusuk dari dalam. Memikirkan bahwa aku telah tinggal di sini untuk melakukan penelitian, sekarang aku merasa itu sama sekali tidak ada gunanya. Mulai hari ini, saya menyerah pada semua penelitian. Aku juga, mulai hari ini dan seterusnya, aku menyerah pada semua penelitian. Untuk sesaat, semua orang berbicara dengan marah. Jelas sekali, mereka sangat tidak puas dengan perlindungan Tetua Agung terhadap Qin Chuan. Wajah Tetua Agung tiba-tiba pucat pasi, karena semua orang ini adalah harta karun Shenzhou. Jika mereka semua benar-benar meninggalkan penelitian mereka, itu akan menjadi bencana. Qin Chuan tidak menyangka akan mendapat reaksi sekuat itu dari para sesepuh ini, tetapi mengingat pengabdian mereka yang tanpa pamrih, ia tiba-tiba mengerti. Mengatakan bahwa dia tidak marah akan menjadi kebohongan kecuali jika dia seorang santo. Meskipun marah, dia tetap mengerti. Melihat para tetua yang kehilangan kendali, dia berkata, para tetua yang terhormat, mohon tenang. Saya tidak menghina Tetua Huang. Saya sudah merawatnya. 3 menit lagi, para tetua. Tunggu 3 menit lagi, dan saya janjikan Tetua Huang akan sehat. Bab 459. Penuh rasa malu. Apa yang kau banggakan? Kau sangat arogan, anak muda. Jika begitu banyak dari kita tidak bisa menyembuhkan Lao Huang, bagaimana mungkin kau bisa melakukannya dalam 3 detik? Jangankan 3 menit, bahkan jika butuh 30 menit, jika Lao Huang bisa bangun, aku akan memanggilmu tuanku. Tetua Agung, kami tidak ingin menempatkan Anda dalam posisi sulit. Biarkan saja anak ini berlutut dan meminta maaf kepada jenazah Lao Huang, dan kami akan membiarkan masalah hari ini berlalu.
Orang banyak itu berbicara dengan penuh keyakinan dan kemarahan. Alis Tetua Agung terangkat, dan dengan pandangan menyapu ke arah kerumunan, dia berkata dingin, Tuan Qin mengatakan 3 menit. Tidak bisakah kalian semua menunggu 3 menit? Dia benar-benar marah sekarang, sangat menyadari kemampuan Qin Chuan. Karena Qin Chuan mengatakan dia bisa membangunkan Lao Huang dalam waktu 3 menit, maka Lao Huang pasti akan bisa bangun dalam waktu tersebut. Namun, orang-orang tua yang keras kepala ini awalnya ingin menyerang, dan sekarang mereka menuntut Qin Chuan untuk berlutut dan meminta maaf kepada Lao Huang. Atas dasar apa? Hanya karena kalian semua secara sukarela mengabdikan hidup kalian di pangkalan bawah tanah, apakah itu memberi kalian hak untuk menghina pahlawan lain yang berjuang untuk domain pertempuran? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Tetua Agung. Tak seorang pun menyangka Tetua Agung akan marah, dan para tabib ilahi tua semuanya tercengang, awalnya tidak bereaksi. Tetua Agung mendengus dan berkata, Tuan Qin, jangan hiraukan orang-orang tua yang keras kepala ini. Ayo pergi. Saat para tabib tua tersadar, Qin Chuan sudah meninggalkan laboratorium bersama Tetua Agung. Tetua Yu tiba-tiba berkata, Lao Yuan, apakah kita tadi agak berlebihan? Begitu dia selesai berbicara, orang lain berkata, apa yang berlebihan tentang itu? Kita telah mengabdikan sisa hidup kita untuk penelitian di sini, dan di mata Tetua Agung, kita masih belum sebaik anak muda berusia 20-an. Saya juga berpikir kita terlalu berlebihan. Terlepas dari apakah anak itu benar-benar berusaha menyelamatkan Lao Huang, pada akhirnya, dia diminta oleh Lao Yuan, dan karena tidak seorang pun dari kita dapat menyelamatkan Lao Huang, atas dasar apa kita masih bersikeras bahwa anak itu harus melakukannya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku juga merasa kita sudah keterlaluan. Apakah kalian semua sudah lupa tujuan awal di balik keputusan kita untuk tinggal di sini secara sukarela? Ya, kami bahkan mengancam Tetua Agung dengan pemogokan kolektif barusan. Tindakan kami sungguh keterlaluan, dan saya malu dengan perilaku saya. Pada saat ini, semua orang juga sudah tenang. Meskipun beberapa masih berharap mendapat jawaban dari Tetua Agung dan Qin Chuan, sebagian besar merasa bahwa mereka sendiri sudah terlalu berlebihan. Tetua Yu berkata, Lao Yuan, apakah kita pergi bersama dan meminta maaf kepada Tetua Agung? Lao Yuan menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan saat dia berkata, Tetua Agung jelas sedang marah besar saat ini. Meminta maaf saat ini tampaknya tidak pantas. Mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah Tetua Agung tenang, kita akan pergi dan meminta maaf. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggu. Para tabib ilahi kuno mencapai kesepakatan bulat. Apa yang terjadi? Tepat saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Semua mata berbinar, dan satu persatu mereka menoleh tak percaya untuk melihat Lao Huang, yang telah duduk dari tempat tidurnya. Saat itu, Lao Huang sama sekali tidak tampak seperti orang yang berada di ambang kematian. Ia tampak sangat sehat, wajahnya berseri-seri penuh vitalitas. Tidak hanya itu, luka di lengannya juga membentuk lapisan tebal darah kering. Lao Huang, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Lao Yuanlah yang pertama kali memecah keheningan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya yang luar biasa. Lao Huang, dengan garis gelap di dahinya, berkata dengan kesal, Lao Yuan, apakah kau mengutukku karena hidup terlalu lama? Sambil berbicara, ia mengangkat lengan yang sebelumnya ia sayat dengan pisau, lalu tiba-tiba, wajahnya berseri-seri karena terkejut saat ia berseru, efek salep pembekuan darah ini sungguh ajaib. Baru beberapa menit, dan lukaku sudah sembuh. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang kemudian mengalihkan pandangan mereka ke lukanya. Ketika mereka melihat koreng pada luka itu, mereka semua terkejut. Tepat sebelum Qin Chuan datang membantu Lao Huang, luka Lao Huang belum sembuh, jadi bagaimana mungkin tiba-tiba terbentuk lapisan kerak. Namun, sedetik kemudian, sesuatu terjadi yang membuat mereka semua menatap dengan tak percaya. Lao Huang berkata, mengapa lukaku terasa sangat gatal? Sepertinya kerak lukanya akan segera lepas. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengelupas kerak luka itu, memperlihatkan kulit yang sedikit lebih pucat daripada area sekitarnya. Luka itu ternyata sudah sembuh total. Tidak hanya itu, bahkan tidak ada bekas luka yang tertinggal, ini benar-benar sebuah keajaiban medis. Apakah ini nyata? Tetua Yu berkata dengan wajah penuh keheranan, luka saya belum sembuh, jadi bagaimana mungkin luka akibat alergi Lao Huang sudah sembuh? Setelah mendengar kata-kata Tetua Yu, Lao Yuan segera melihat lengannya sendiri, dan dia pun terkejut. Lao Yuan berkata dengan ekspresi tercengang, luka saya juga belum sembuh sepenuhnya, apa sebenarnya yang terjadi? Segala sesuatu yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri membuat para dokter suci tua ini, yang telah menghabiskan seumur hidup mereka meneliti di bidang kedokteran, merasa tak percaya. Karena hal itu benar-benar mengubah pemahaman mereka. Oh iya, ternyata aku memang punya kecenderungan alergi. Lao Huang terkekeh, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu, mengerutkan kening, dan berkata,
Entah kenapa, setelah tidur, alergi saya terasa hilang. Seseorang bertanya dengan heran, apa maksudmu? Lao Huang berkata, sekarang saya merasa sangat sehat, dan ada sensasi ajaib ini. Apakah saya benar-benar tidak akan pernah alergi terhadap apapun lagi? Mendengar kata-katanya, semua orang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Qin Chuan sebelumnya, dia berjanji akan mengembalikan Lao Huang yang sehat kepada mereka dalam waktu 3 menit. Jadi, apakah definisi sehat menurut Qin Chuan tidak hanya mencakup membangunkan Lao Huang tetapi juga menyembuhkan kondisi alerginya? Lao Huang, cepat, coba dan lihat apakah kamu benar-benar sudah tidak alergi lagi. Lao Yuan tiba-tiba menjadi sangat cemas hingga sesak napas. Dia bergegas, mengambil sebuah mangga, dan memberikannya kepada Lao Huang sambil berkata, aku ingat kau alergi terhadap mangga. Makanlah, cepat. Ekspresi Lao Huang langsung menegang. Sialan, aku baru saja menyebutkan sebuah perasaan, apa kau tidak mengerti apa itu perasaan? Bajingan, kau beneran mau aku mengujinya dengan tubuhku sendiri? Melihat Lao Huang tidak berbicara, Lao Yuan mendesak, apa yang kau tunggu? Cepat makan. Lao Huang, makanlah cepat. Lao Huang, jangan buang waktu lagi, cepat makan. Saat itu, semua orang mulai mendesaknya. Lao Huang mengerutkan bibir, menatap orang-orang tua itu dengan wajah cemas. Dia agak tercengang tetapi tetap menggigit mangga itu. Dia memejamkan mata, bersiap menghadapi reaksi alergi kapan saja. Lagi pula, tempat ini penuh dengan tabib ilahi, yang bisa menyelamatkannya bahkan jika dia mengalami reaksi alergi akut. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setelah ia memakan seluruh mangga itu, tidak ada satupun reaksi alergi yang muncul. Lao Huang berkata dengan wajah penuh tak percaya, astaga, alergi saya, apakah benar-benar sudah sembuh? Mungkinkah salep pengencer darah ini memiliki efek tambahan? Hahaha, Pak Qin benar-benar jenius. Salep pengental darah yang ia bantu kami ciptakan memiliki kegunaan yang luar biasa. Di laboratorium penelitian yang luas itu, hanya dia yang tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, yang lain terdiam saat itu, wajah masing-masing dipenuhi rasa malu. Bab 460. Balas dendam itu sulit. Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka mereka akan memperlakukan Anda seperti ini. Di kantor bawah tanah Tetua Agung, wajahnya penuh penyesalan, khawatir Qin Chuan akan marah. Namun sebelum ia selesai bicara, Qin Chuan menyela, sepertinya mata air jiwa abadi tidak dapat ditemukan dalam waktu dekat, dan giok jiwa 9 putaran juga membutuhkan 3 hari lagi, jadi aku akan menunggu di Yandu selama beberapa hari ini. Mohon, Tetua Agung, beritahu aku segera setelah Anda mengetahuinya. Tentu saja, saya akan segera menghubungi Anda. Tetua Agung dengan cepat mengangguk, lalu menambahkan, markas besar domain pertempuran memiliki akomodasi, mengapa tidak tinggal di markas kami untuk sementara waktu? Ketika giok jiwa 9 putaran tiba, saya dapat segera menyerahkannya kepada Anda. Qin Chuan menggelengkan kepalanya, aku punya tempat tinggal. Setelah itu, dia berdiri sambil menggendong Song Yan, dan berkata kepada Tetua Agung, jika tidak ada hal lain, maka aku akan pergi duluan. Dia benar-benar tidak bisa terus-menerus menjaga Song Yan di sisinya, lebih baik membawanya kembali ke tempatnya di Yandu terlebih dahulu. Tepat ketika keduanya hendak pergi, sekelompok dokter ilahi tua berjas putih datang menghampiri. Wajah Tetua Agung berubah drastis, dan dia dengan cepat melangkah di depan Qin Chuan, bertanya dengan marah, apalagi yang kau inginkan? Kini ia berharap bisa memeluk Qin Chuan dengan kedua lengannya, tak menginginkan apapun selain memujanya di markas besar domain pertempuran, bagaimana mungkin ia berani menyinggung perasaannya. Keberanian para tabib tua itu berbicara kasar kepada Qin Chuan saja sudah cukup buruk, apalagi sampai menekannya, tetapi sekarang mereka semua muncul, apa yang mereka rencanakan. Tetua Agung itu benar-benar tercengang, sesaat tidak yakin apa yang harus dilakukannya. Bukankah mereka datang ke sini untuk membuat masalah? Tuan Qin, barusan kami salah menilai situasi karena iri hati, kami telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan kami. Pemimpin Lao Yuan menatap Qin Chuan dengan mata berkaca-kaca, wajahnya penuh dengan permintaan maaf yang tulus. Semua orang lain juga tampak malu. Mereka semua adalah orang-orang lanjut usia berusia 60-an atau 70-an, cukup tua untuk menjadi kakek Qin Chuan, namun berlutut di hadapannya tampak sangat pantas. Qin Chuan juga terkejut, tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu dari para tabib suci tua ini, dia memang kesal ketika dikelilingi sebelumnya, tetapi dia bisa memahaminya. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah mereka berlutut untuk meminta maaf. Para sesepuh yang terhormat, silakan berdiri, kalian benar-benar membuat saya merasa tidak nyaman. Setelah sesaat terkejut, Qin berbicara dengan tergesa-gesa. Pemimpin Lao Yuan berkata, Tuan Qin, jika Anda tidak memaafkan kami tidak akan bangun. Qin Chuan tak kuasa menahan tawa dan tangis, terkejut melihat sisi menggemaskan dari para lelaki tua yang keras kepala ini, ia segera tertawa dan berkata,
aku sama sekali tidak menyalahkanmu, jadi apa yang perlu dimaafkan? Saat dia berbicara, sebuah kekuatan lembut menyapu ruangan, mengangkat semua tabib ilahi tua dari tanah. Lao Yuan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka hanya melihat Qin Chuan melambaikan tangannya, lalu tiba-tiba sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka dengan paksa. Lao Yuan tiba-tiba berseru, ini adalah pemadatan kekuatan dengan Qi. Kau adalah seorang yang kuat di alam raja. Mendengar kata-katanya, para tabib ilahi tua lainnya juga tersadar, menyadari bahwa memang ada kekuatan tak terlihat yang telah mengangkat mereka, yang merupakan penerapan sempurna dari pemadatan kekuatan dengan Qi. Tetua Agung akhirnya kembali tenang dan ketika dia menatap Qin Chuan, matanya dipenuhi dengan kerumitan. Dia tidak menyangka Qin Chuan bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari para tetua yang keras kepala ini, bahkan dia sendiri, sebagai tetua agung, belum pernah menerima perlakuan seperti itu di sini. Tidak heran kau bisa menghidupkan kembali Lao Huang, yang sudah setengah jalan menuju gerbang hantu, dengan kultivasi alam raja dan keterampilan medismu yang luar biasa, kau mungkin bisa menghidupkan kembali orang mati. Tuan Qin masih sangat muda, tidak hanya kemampuan medisnya yang luar biasa, tetapi jalur bela dirinya juga dahsyat. Merupakan berkah bagi Shenzhou untuk memiliki Tuan Qin. Tuan Qin, saya memiliki 3 cucu perempuan, dan 5 cicit perempuan, bagaimana kalau saya menghubungi keluarga saya, dan ketika Anda pergi, Anda dapat memilih salah satu dari keluarga saya untuk menjadi istri Anda. Jika bukan istri, selir juga boleh. Tetua Yu, kau sungguh tak tahu malu, apakah kau pikir Tuan Qin bisa dibeli dengan kecantikan? Tuan Qin, saya memiliki banyak cucu perempuan dan cicit perempuan, semuanya cantik mempesona. Bagaimana kalau memilih salah satu untuk menjadi selir? Jika Anda mau, Anda bisa menjadi kepala keluarga Madiandu. Astaga, kau lebih tidak tahu malu lagi, Bu Tua. Tiba-tiba, lebih dari selusin dokter ilahi tua mulai berdebat dengan sengit, hampir berkelahi. Tetua agung itu tercengang. Benarkah mereka ini orang-orang tua yang dikenalnya? Qin Chuan juga merasa malu dan dia memberi isyarat kepada tetua agung, memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari markas bawah tanah. Begitu ia sampai di luar, tetua agung tiba-tiba berkata, Tuan Qin, saya memiliki seorang cucu perempuan, sangat cantik. Dia sudah bergabung dengan tim tempur naga biru. Bagaimana kalau saya kenalkan Anda berdua? Qin Chuan tersandung, wajahnya penuh keheranan. Mengapa bahkan tetua agung ikut campur dalam keributan ini? Tetua agung, begitu ada kabar tentang giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi, mohon segera beritahu saya. Qin Chuan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Tanpa menunggu tetua agung menjawab, dia segera menambahkan, aku tidak akan mengganggumu lagi, aku harus pergi. Dengan itu, dia bergerak, memegang Song Yan dan meninggalkan markas besar domain pertempuran seolah-olah melarikan diri. Setelah ia pergi, tetua agung bergumam pada dirinya sendiri, apakah Tuan Qin setuju atau tidak? Tapi sepertinya dia tidak menolak, jadi mungkin masih ada kesempatan. Sambil berpikir demikian, dia merasa senang dan hendak menelepon cucunya. Namun kemudian dia berhenti, tiba-tiba teringat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, setelah aku menemukan giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi, Tuan Qin harus mengabdi di alam pertempuran selama setahun penuh, lalu akan ada banyak waktu untuk mengembangkan hubungan mereka. Lagi pula, Qin Chuan sudah setuju untuk menjadi instruktur tim tempur naga biru, mereka pasti akan bertemu cepat atau lambat. Merasa senang dengan pemikiran-pemikiran ini, tetua agung tiba-tiba menantikan pemandangan indah pertemuan Qin Chuan dengan cucunya. Di Yandu, di rumah keluarga Liu. Saat itu, keluarga Liu dipenuhi ratapan, rumah besar itu diselimuti bendera duka, dan orang-orang mengenakan pakaian berkabung di mana-mana. Di ruang dewan keluarga Liu, patriark keluarga Liu, Liu Zihong, duduk di ujung ruangan. Di kedua sisinya terdapat para anggota senior keluarga Liu. Di antara mereka ada seorang pemuda, wajahnya penuh duka, matanya merah saat ia berbicara kepada Liu Zihong, kakek, kematian Xiao Jun terlalu kejam. Aku harus membalaskan dendamnya. Pemuda itu tak lain adalah saudara laki-laki Liu Jun, Liu Su. Alis Liu Zihong berkerut rapat, dan dia berbicara dengan suara dingin, balas dendam itu perlu, tetapi kau tidak bisa menjadi orang yang melakukannya. Liu Su mencoba berbicara tetapi diinterupsi oleh Liu Zihong, kau adalah anggota senior tim tempur naga biru dan kau akan berpartisipasi dalam penilaian tim tempur Grandmaster. Kau sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan apapun pada saat yang krusial ini. Mendengar ucapan Liu Zihong, Liu Su mengepalkan tinjunya erat-erat, hampir menggertakkan giginya sambil berkata, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berlutut di hadapan Liu Zihong, suaranya serak saat dia berkata, aku tidak akan membalas dendam secara pribadi, tetapi kumohon, kakek, kirim seseorang untuk menghabisi orang jahat itu. Aku ingin orang itu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Liu Zihong menatap wajah keras kepala Liu Su, merasakan perasaan campur aduk.
Liu Jun adalah cucunya, dan kematiannya tentu saja juga menyakitinya, tetapi membalas dendam. Liu Zihong berbicara dengan serius, Xiao Su, wanita itu adalah sosok yang sangat kuat di alam raja. Untuk membunuhnya, kita hanya bisa meminta leluhur tertua untuk meninggalkan pertapaannya. Kau harus mengerti apa artinya leluhur tertua meninggalkan pertapaannya. Liu Su, dengan mata memerah, menatap Liu Zihong dengan wajah penuh amarah dan berkata, hanya karena dia adalah seorang petarung tingkat raja yang kuat, apakah Xiao Jun harus mati sia-sia? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.